Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk mengingat sesuatu. Saya berkali-kali katakan pada saudara sekalian, rekam jejak. Tolong ingat itu, rekam jejak kita. Perhatikan betul. Saudara sudah tua atau masih muda, ingat ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, jaga rekam jejak kita. Nanti itu yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Rekam jejak yang baik, yang diatur dengan demikian rupa, mengikut Tuhan, memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Beri kami anugerah untuk mengerti dan buka hati dan pikiran kami supaya kami sesudah mendengarkan firman Tuhan ini menjaga benar-benar rekam jejak kami di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 13 ayat 21 dan 22. Amsal 13 ayat 21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saya mau berteriak sebenarnya, katakan amin. Ini luar biasa saudara sekalian firman Tuhan ini. Mengapa? Yang tadi ayat 21 saya mengerti bahwa sebenarnya bunyinya begini saudara sekalian. Dalam teks bahasa asli firman Tuhan, orang berdosa dikejar oleh malapetaka,
tetapi orang benar dikejar oleh kebahagiaan. Saya tidak bisa menahan diri daripada tersenyum dan hati saya bergejolak, saudara sekalian, karena mendengar ini. Jadi hiduplah benar. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran. Yesuslah kebenaran. Dia mengatakan dirinya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi Yesus, firman Allah, adalah kebenaran. Jadi kalau saudaramu dikejar oleh kebahagiaan, dikejar oleh segala sesuatu yang baik daripada Tuhan, maka hiduplah dengan firman Tuhan. Hiduplah akrab dengan Yesus. Saya mau baca satu ayat untuk saudara sekalian supaya saudara mengerti apa artinya kita menjadi orang Kristen. Ini luar biasa saudara sekalian. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Dengar baik saudara sekalian, dan kalau boleh saudara simpan dan hafalkan baik-baik. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Arti Kristen, atau lebih tepat Kristiani, itu Kristianos, saudara sekalian. Artinya apa? Artinya orang yang memasukkan telapak kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Ingat itu baik-baik. Jadi menjadi orang Kristen bukan sekedar ikut Yesus, ya suka-sukalah. Kalau saya lagi mood, saya mau ke gereja. Tidak ada gereja yang, tidak ada orang Kristen yang mood-mutan begitu. Jadi suka tidak suka kita, bahkan dalam penderitaan pun, kata firman Tuhan tadi, kita memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Artinya mengikut Yesus dari dekat. Itu yang jangan pernah engkau lupakan. Berikut katanya, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara sekalian, kalau orang korupsi 100 juta, orang anggap tidak ada artinya itu. Kalau orang korupsi 1 miliar, orang bilang, aduh, tidak ada artinya itu. Rugi. Masuk penjara hanya gara-gara korupsi 1 miliar. Orang kemudian baru bilang, kalau dia sudah korupsi di atas 100 miliar, baru ada gunanya. Karena di gereja, di negara kita belum ada undang-undang perampasan aset, perampasan harta benda orang yang korupsi. Tapi di sini kita belajar sesuatu, saudara sekalian. Itu sebabnya saya tadi berulang-ulang katakan, jaga rekam jejak kita. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Orang baik itu pasti diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian. Enggak saya katakan, banyak orang baik yang nanti akhir hidupnya menderita, sengsara. Ya, mungkin saudara lihat dari luar dia baik, tetapi kenapa kemudian firman Tuhan tak terjadi kepadanya? Jadi mari kita sekarang ingat, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa tadi, hasil korupsi, hasil menipu orang dan lain-lain, itu akan disimpan bagi orang benar. Orang benar siapa? Orang percaya kepada Tuhan, orang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, mari kita hari ini serius, lebih serius lagi saudara sekalian, untuk kita menjaga hidup kita, menjaga diri kita, supaya kita punya warisan bagi anak cucu. Menurut saya sih ya, apa saudara setuju atau tidak? Menurut saya warisan terbaik dari orang tua, dari kakek nenek seperti saya ini adalah teladan. Teladan apa? Hidup benar.
Ya, hidup yang lurus, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan. Jadi mari kita ingat itu. Jadilah teladan, karena kita sudah menjaga rekam jejak kita dengan baik, sehingga kita bisa mewariskan itu kepada anak cucu kita, menjadi orang yang baik dan benar juga hidupnya di mata Tuhan dan mata sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya semua kami belajar untuk menjaga rekam jejak kami. Walaupun kami sudah tua, belum terlambat untuk segera memperbaiki rekam jejak kami, track record kami, supaya kami layak untuk menjadi contoh teladan bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan segala kebaikan daripada-Mu, supaya kami dapat meninggalkan warisan bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.